memulai pengabdian kita, yaitu pemanfaatan mikorrhiza dan penyerapannya oleh tanaman di Desa Konain, Kecamatan Amarasi. Memberikan sambutan, ya, selamat berkata untuk Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Ini kadang-kadang kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa ada pada kegiatan kita tentang pembuatan pestisida organik. Baik, itu kira-kira secara umum yang Bang Mama dapat hari ini itu tidak disimpan sendiri, tapi bisa disebarluaskan ya dalam kegiatan-kegiatan pertanian atau dalam kumpul-kumpul gitu. Air yang lebih banyak harapannya seperti itu, dan kita bisa menanam lebih dari 2 kali waktu dan proses. Kalau kita tekun melakukannya, saya yakin bahwa apa yang kita harapkan itu bisa kita lakukan. Kami menambah pengetahuan kami rasa sangat berguna untuk kami. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan hal-hal seperti ini terjadi terus di kegiatan kami sebagai petani. Teknologi sederhana yang kita bawa ke sini dengan tujuan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman pada kondisi tanah yang seperti kita ini, terutama air yang terbatas, dan bagaimana caranya supaya air yang kita dapat lewat curah hujan yang cuma 3-4 bulan ini kita usahakan bisa tersimpan lama dalam tanah, dan pada saat tanaman kita tanam dia lebih tahan banting terhadap kekeringan. Itu yang kita harapkan. Akan tanaman, miko itu artinya jamur. Memang sudah tahu jamur. Jamur itu ada di mana-mana. Ya, jamur yang membawa kebaikan. Tidak hanya untuk tanaman, tapi juga untuk tanah. Itu hubungannya saling untung. Ya, saling untung. Jadi si jamur dapat untung, tapi tanah satu sama lain atau satu tidak merugikan yang lain. Nah, ini kalau jamur mikorrhiza ini adalah dia bersifat menguntungkan untuk tanaman, tapi dia keluar karena dia punya alat perkembangbiakan yang kita sebut dengan hifa. Hifa ini mirip benang. Orang bisa lihat ya, benang halus itu kita sebut hifa. Jadi hifa ini ya, dia bisa masuk ke dalam sel akar tanaman, dia di dalam sel akar tanaman sini, tapi dia juga bisa tumbuh keluar. Nah, kalau Bapak dong lihat ini gambar yang di sini, yang ini putih-putih ini adalah si hifa dari mikorrhiza. Nah, apa fungsinya si hifa ini? Nah, kalau si hifa ini tadi dia punya kemampuan menyerap air. Airnya nanti dia bawa, dia kasih ke tanaman tempat dia hidup di dalam akar. Apalagi dia mengambil zat gizi yang ada di dalam tanah. Nah, kita semua paham ya, Bapak Mama yang ada di dalam tanah. Makanya kita harus menjaga supaya tanah kita ini tetap subur. Kalau tanah kita jadi bukan ketemu asal ngomong dengar dari orang lain punya ngomong, tidak, kita meneliti. Makanya kita kasih informasi. Jadi itu salah satu kasih tahu bahwa di dalam sini ada mikorrhiza yang bisa kita pakai. Dan kalau sudah dikasih di tangan dia ada terus. Kecuali kita bilang bakar, aduk, pestisida, dan selama itu aman-aman dia ada. Panas kering, dia tetap ada dalam bentuk spor. Halus, kayak telur, tapi tidak bisa lihat di mata, bisa lihat di mikroskop. Begitu ada hujan, dia berkembang, berkecambah. Jadi dengan sayur yang kita semprotnya, Bapak kan biasa semprot sayur, tomat, apalagi di sini ya. Sudah masuk ke tubuh kita, lama-lama menumpuk, itu ternyata bisa menimbulkan atau merangsang
apa yang disebut dengan zat-zat karsinogen. Saya menawarkan atau dari kita dari pemerintah udara itu menawarkan yang ramah lingkungan. Jadi kering angin kan taruh di niru, dibiarkan tidak kena sinar matahari ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita jemur di matahari itu nanti bahan aktif yang terkandung di daun mimba dan juga yang lain atau di gambar itu nih, contohnya ini gambar ya, gambar kan banyak juga di sekitar sini. Nah ini itu bahan aktifnya akan menguap sehingga kalau kita semprotkan kurang manjur ya istilahnya. Jadi kita biarkan saja di niru, mungkin kalau panas ya seminggu sudah ini saya buat seminggu sudah bisa seperti ini. Nah ini bijinya juga bisa dimanfaatkan. Kemudian ada yang disebut juga daun. Kalau dicampur itu berarti ini 5 sendok makan, terus yang dalam 5 sendok makan. Satu saja. Ini kalau misalnya kita campur, ini saya kira ya. Kalau sendiri-sendiri sudah bisa, kemudian dari yang lain tadi juga bisa dibuat seperti ini airnya ya. Seperti bikin apa kue. Kurangnya airnya. Sebenarnya masih durasinya masih 3 bulan kemudian baru bisa bahan pemelah tanah itu material organik maupun yang anorganik kita kasih ke tanah untuk memperbaiki tanah, hayati dan fisik. Organik tanah itu tadi saya sudah sampaikan, bahan yang dikasih ke tanah, bahan-bahan organik ini kita kasih ke tanah untuk memperbaiki sifat fisik kimia tanah supaya tanahnya tetap subur. Kira-kira Intinya itu adalah bio. Bio itu apa? Bio itu sebenarnya dibuat oleh makhluk hidup sebenarnya. Nah, di dalam tanah kita lihat kering, tapi sebenarnya di dalam tanah ini banyak sekali makhluk hidup. Dan mereka hidup di dalam tanah, membuat sarang di dalam tanah, itu mereka sebenarnya sedang membuat tanah menjadi lebih gembur. Tanah berarti banyak lubang-lubang di dalam tanah, yang lubangnya memang kecil-kecil ya. Ini lebih bagus kalau bikin di daerah genangan, yang sering tergenang, misalnya ada di muka situ, di muka gereja situ tergenang. Nah kita kasih ini supaya dia lebih cepat meresap masuk sehingga tidak mudah tergenang. Kemudian ini kita juga taruh di tempat-tempat yang nanti muncul sumber air, ya, supaya air makin banyak di dalam itu mata air. Ini fungsinya. Jadi kita buat pipa, ya, kemudian kita masukkan ke dalam lubang. Nih, di bawahnya tidak usah tutup, supaya air yang masuk ke dalam itu terus ke dalam tanah. Ini kemudian kita isi dengan sampah-sampah, supaya nanti dia jadi pupuk. Setelah 1 bulan 2 bulan hujan, dia jadi pupuk. Kita keluar, kita taruh di tanaman, kita isi lagi sampah yang baru. Nanti ini permukaan tanah, supaya jangan tanah masuk dong. Kalau tanah masuk kan nanti dia subah, ini lubang-lubang, bagaimana air mau keluar lagi. Jadi ini terus taruh sampah, tutup. 1 bulan kita ambil sampahnya itu sepupuk itu, kita taruh ke tanaman, isi lagi.
bagaimana kita mengupayakan air sebanyak-banyaknya masuk ke dalam tanah, tidak mengalir jatuh ke tempat lain. Itu tujuan supaya air tanah bisa lebih banyak. Ya. Dan yang kedua, ketiga adalah menyuburkan tanah. Kenapa? Karena setelah jadi pupuk, misalnya. Ya, jadi ini kita bukan sebenarnya sudah tahu, Bapak Mama dong sudah tahu. Cuman mungkin baik, program kemitraan kepada masyarakat ini atau program pengabdian kepada masyarakat ini adalah salah satu tugas penting dari seorang dosen untuk bisa menerapkan atau mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat, membagi ilmunya kepada masyarakat untuk membuat masyarakat itu bisa lebih cerdas dan hidup lebih sejahtera. Nah, saat ini kami datang dengan topik bagaimana untuk supaya kandungan air tanah itu bisa ada walaupun pada musim kemarau. Oleh sebab itu ada 3 kegiatan penting yang kami bawa saat ini dengan tujuan untuk meningkatkan kandungan air tanah. Pertama adalah mikorisa, yang kedua adalah biopori, dan yang ketiga adalah bahan pembenah tanah. Mikorisa ini berkaitan dengan jamur yang bisa bekerja sama dengan tanaman sehingga tanaman akan mendapatkan banyak air dan nutrisi. Sedangkan biopori tujuannya adalah untuk memasukkan air sebanyak-banyaknya ke dalam tanah sehingga kandungan air tanah bisa meningkat. Dan yang ketiga, bahan pembenah tanah tujuannya adalah juga untuk supaya air yang masuk ke dalam tanah itu tidak hilang ke tempat yang jauh, tetapi tetap berada di dalam tanah untuk bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi intinya ketiga kegiatan ini adalah supaya masyarakat di Desa Ponain ini bisa menanam paling sedikit 2 kali dalam setahun.